jaminan sosial bagi yang tidak mampu. Upaya itu memang dilakukan pemerintah, tapi dengan segala keterbatasan pilihannya adalah bertahap gitu ya. Tapi yang namanya kebutuhan jaminan sosial ini kan tidak bisa ditunda kalau secara faktanya gitu ya. Berharap, bermimpi dan berimajinasi ketika Kopi Sumsel ini kita sentuh dengan South Sumatra Sustainable Coffee Initiative gitu. Jaminan sosial ada, mereka paham resiko iklim, resiko kerja. Ternyata temperatur yang semakin panas, ada heat stress, bisa resiko kanker kulit dan seterusnya. Tidak ada eksploitasi. Di Eropa, wow, gitu kan? Sumatera Selatan, wow. Sebelum saya minum, kan gitu bang. Apakah kopi ini, kalau pakai bahasanya sawit, sudah sustainable coffee, gitu kan? Atau skop yang sederhana saja, apakah petani kopi ini sudah terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan? Assalamualaikum Tribuners. Kali ini kita kedatangan tamu cukup istimewa, seorang tokoh lintas segalanya ini. Selamat datang Pak Soemarjono Saragih. Thank you Bang. Saya mau Halo Tribuners. bacakan ini ya. Ya. Yang terbaru adalah sebagai anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan. Iya. Nanti bisa cerita ya soalnya. Boleh Bang. Dan yang sudah selama ini kita kenal sebagai Ketua Apindo Sumatera Selatan, juga Ketua Bidang Pengembangan SDM. Gapki Nasional. Pusat ya. Ya, Gapki Pusat. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia. Pak Soemarjono, sebelum kita ngobrol lebih jauh ya, kan yang tadi saya sebut tuh, yang terbaru ini adalah Dewan Pengawas. Apa ini? Bagaimana ceritanya sih Pak Soemarjono jadi anggota Dewan Pengawas ini? Ya, terima kasih Bang Yudi. Terima kasih Tribun Sumsel, Tribun Network ya, kalau nasional ya. Saya menjadi tamu yang rutin dan terima kasih dikasih ruang untuk menyampaikan pemikiran, memberi informasi gitu. Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan ini satu lembaga. BPJS itu ada dua lembaga ya. Kadang-kadang ini yang penting dari awal supaya nggak bercampur aduk. BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan. Kalau kesehatan urusannya kesehatan. BPJS Ketenagakerjaan adalah asuransi untuk melindungi para pekerja. Produknya adalah produk perlindungan pekerja mulai dari jaminan kecelakaan kerja, kematian, hari tua, pensiun, kehilangan pekerjaan, seperti itu. Karena ini adalah lembaga untuk pekerja, jadi di Dewan Pengawas itu unsurnya juga ada unsur pemberi kerja, pekerja, pemerintah, tripartit lah. Plus satu unsur masyarakat. Jadi saya itu mewakili unsur pemberi kerja. Salah satunya organisasinya adalah Apindo. Nah, jadi kalau ditanya kok bisa ke sana, ya Apindo sebagai representasi pemberi kerja. Saya di Apindo itu sejak 2012, Ketua Provinsi Sumsel. Saya bergelut dengan isu dan advokasi itu, dan saya melihat peluang ada seleksi di BPJS Ketenagakerjaan. Saya ikutin. Kalau unsur pekerja dan pemberi kerja itu prosesnya melalui seleksi terbuka dan fit and proper test di DPR. Kalau unsur pemerintah langsung tunjuk saja. Biasanya dari Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Keuangan.
Tapi kalau unsur pekerja ini seleksi terbuka dan DPR. Ada berapa orang Dewan Pengawasnya? 7. 7 orang. 2 unsur pekerja, 2 unsur pemberi kerja, 2 unsur pemerintah, 1 unsur tokoh masyarakat. Di 7. Lalu apa yang menjadi tugasnya dari Pak Soemarjono ini? Pertama, sesuai dengan amanat undang-undang bahwa BPJS Ketenagakerjaan itu adalah menyelenggarakan jaminan sosial ketenagakerjaan. Tentu untuk melaksanakan itu semua perlu ada pihak-pihak, khususnya tripartit, untuk saling bekerja sama. Pemberi kerja harus patuh mendaftarkan semua pekerjanya. Pekerja harus sadar bahwa mereka punya hak untuk jaminan sosial. Pemerintah adalah regulator. Jadi saya tentu memastikan, mendorong teman-teman pengusaha, memastikan supaya semua pekerjanya didaftarkan sebagai peserta jaminan sosial. Yang menjadi tantangan, kalau pekerja formal atau di perusahaan, karena itu hukumnya jelas, diawasi Disnaker, Kemenaker, harusnya tidak ada lagi yang tidak terdaftar. Gitu. Yang menjadi tantangan adalah pekerja informal. Petani, buruh tani, supir, pedagang, tukang sayur, pasar, nelayan. Ini kan tidak ada majikannya. Nah, bagaimana caranya? Tidak ada cara tunggal. Salah satunya yang sudah dilakukan pemerintah menggunakan APBD atau bagi hasil yang dari pusat, seperti di sawit kan bagi hasilnya untuk melindungi para petani. APBD untuk melindungi pekerja rentan. Tapi ya kita tahu pemerintah anggarannya kan terbatas. Jadi cakupannya ini juga terbatas kan. Dan terbukti masih banyak sekali yang belum terlindungi. Khususnya pekerja informal. Kalau secara angka besar, yang namanya angkatan kerja menurut BBS tahun 2023 kalau nggak salah 120 juta. Yang menjadi, kan gapnya tinggal dihitung aja. Ya, tinggal dihitung aja. Yang terdaftar di BPJS berapa? Terdaftar gitu. yang menjadi peserta ya. Nah, jadi gapnya itu masih gede. Oke. Nah, itulah. Kalau Bang tanya tadi tugas saya apa? Ya, memastikan pemberi kerja dan mencari ide, gagasan, atau mempertemukan para pihak untuk para pekerja informal ini. Sejauh ini yang muncul solusi-solusi itu memang hanya dari, tadi ada bagi hasil ya, ada pemerintah daerah itu atau pemerintah pusat. Hanya itu untuk pekerja informal ini. Apakah mungkin diberdayakan sehingga mereka bisa mandiri untuk? Intinya seperti bahasa saya tadi, ya harus ada ragam cara gitu. Bagi yang terjangkau oleh anggaran pemerintah, beruntung dia, kan gitu ya. Yang terjangkau dana bagi hasil di sektor itu, kan harus sektor itu seperti tembakau kembali ke petani tembakau, ke sawit kembali ke sawit. Idealnya sih begitu, saya nggak tahu dalam modifikasinya. Tapi bagi yang tidak ada sektor-sektor unggulan seperti itu, bagaimana? Nah, makanya salah satu pendekatan yang saya coba dalamin adalah pendekatan ekosistem gitu ya. Misalnya petani kopi kita di Sumsel lah. Ini kan semua petani. Tapi kalau agak ke hilir sedikit, di sini kan ada pedagang gitu ya. Ya, pengumpul. Agak ke sana sedikit para eksportir, trader, pabrikan gitu. Ini kan sebuah ekosistem ini kan. Ya kita harapkan ini ya mau sedikit bermurah hati lah. Ya mendorong, membagikan, atau mencari cara supaya para petani di hulu ini terlindungi jaminan sosial.
Jadi seperti memang belum ada ketentuan yang baku ya. Ini seperti sosial, Pak Sumarjono. Seperti kita berharap apa ya, kemauan orang ya. Kalau abang bilang ketentuan yang baku, amanat undang-undang, fakir miskin, orang susah dilindungi oleh negara. Negara ya. Itu amanat undang-undang gitu ya. Bahwa negara menjamin penghidupan yang layak warganya, pekerjaan yang layak, jaminan sosial bagi yang tidak mampu. Upaya itu memang dilakukan pemerintah, tapi dengan segala keterbatasan pilihannya adalah bertahap gitu ya. Tapi yang namanya kebutuhan jaminan sosial ini kan tidak bisa ditunda kalau secara faktanya gitu ya. Jadi kalau ditanya idealnya seperti BPJS Kesehatan, bagi yang tidak mampu, bagi yang rentan, dilindungi oleh negara, dibiayai oleh negara. Tadi contoh di kopi Pak Sumarjono pakai menggambarkan ekosistem ya. Ya, ekosistem. Belum ada ya seperti itu. Justru itu saya terpanggil dalam tanda kutip lah, terpanggil seperti sangat spiritual ya. Ya artinya saya punya pengalaman di sawit gitu ya. Ekosistem sawit ini dalam konteks keberlanjutan cukup ya maju gitu ya. Ya sebagian ada ini circle atau ekosistem ring satunya perusahaan-perusahaan itu ada yang dibantu oleh perusahaan. Cuman di kopi ini kan tidak ada perusahaan di kebunnya, semua petani. Nah, makanya saya mencoba memperkenalkan ide pendekatan ekosistem kepada aktor-aktor yang ada di rantai pasok ini gitu. Ya. Jadi karena profil kopi itu berbeda dengan sawit secara struktur kepemilikannya, petani itu kalau tidak ada intervensi kebijakan pemerintah, tidak ada inisiatif dari private sector, mereka bertarung sendiri. Untuk kopi ini ya? Ya untuk mereka survive gitu ya. Oleh karena itu saya pikir ini sudah waktunya sebagai anak Bumi Sriwijaya gitu ya. 30 tahun saya di sini Bang. Jadi saya lihat ini perlu, makanya saya mencoba inisiasi South Sumatra Sustainable Coffee Initiative. Gitu. Itu sebuah platform ini. Platform kerjasama. Itu lebih ke keberlanjutan ya, usaha kopi ya? Memperkenalkan sebuah rumah bersama yang tertarik melakukan hal-hal untuk kemajuan kopi sesuai dengan minatnya, sesuai dengan concernnya. Misalnya, balik tadi, dalam konteks jaminan sosial, saya mau mencari cara bagaimana melindungi petani kopi, terlindungi jaminan sosial. Karena itu mandat saya sekarang yang paling besar gitu ya. Dalam orang-orang yang peduli K3, bagaimana membangun kesadaran petani kopi itu bahwa ada risiko kerja dengan cuaca yang berubah, yang semakin panas, medan yang berat, dan banyak cerita. Abang juga sudah tahu itu kan, dengan apa kemarin itu? Jelajah kopi. Jelajah kopi. Petani kopi itu harus bertarung risiko saat dia melakukan pekerjaannya. Nah, siapa di sini yang concern? Ayo sama-sama. Saya melindungi jaminan sosialnya. Orang yang peduli tentang keselamatan dan cara kerja yang aman, silakan. Orang yang peduli dengan bagaimana penggunaan bahan kimia, silakan. Tata kelola budidaya panen yang dari pertanian, silakan. Nah, ini harus diorkestrasi. Harusnya itu memang dari pemerintah gitu ya. Jadi di platform ini, ya harapannya kalau namanya platform itu semua pihak atau katakan yang paling dasar ya petani kopi, karena ini kan ya, betul. Perkebunan rakyat ya, betul. Di rumah tangga. Jumlahnya cukup besar juga, ratusan ribu. Berapa? Data ini? Saya sudah ketemu 2 kelompok besar petani kopi. Satu di Oku Selatan, ada 19 koperasi petani penghasil kopi, 23.000
petani totalnya yang didampingi oleh satu NGO, LSM gitu. Dan itu LSM Jerman. Salah satu pemain industri kopi yang ada di Jerman mendampingi para petani kopi. Tapi aspeknya ya sebagian saja, pemberdayaan, bagaimana mereka berkelompok supaya posisi tawar lebih bagus, dibentuk koperasinya, walaupun ya masih sangat awal tapi sudah ada koperasinya. Aspek yang saya sebut tadi belum tersentuh. Jaminan sosial, ketika saya bicara jaminan sosial, masih asing bagi mereka. Tapi sudah terdata mereka itu? Ada, didampingi, kalau nggak salah sudah 5-7 tahun gitu ya. NGO Jerman ada di Kuala Mora 2, kantornya Nah, besar. maksudnya orang per orang? Ya, kalau gaya kerja NGO itu kan Gitu ya. karena dia intens dengan petani, dia kenal petaninya. Dia punya datanya, dia punya programnya. Tinggal kita perkaya ini. Ini sudah ada basis yang konkret, yang sudah punya level yang siap untuk menerima program. Tinggal tadi yang misalnya untuk K3. Ketiga, Mungkin sudah kalau di sana pakai Belum. standar Jerman belum. karena dana itu memang fokusnya membangun budaya kebun dan berkelompok gitu. Oke. Belum, aspek ketiganya Ini belum. lebih Mungkin ke ada tapi produksi sangat. ya, lebih ke Ya, produksi ke quality produksi. gitu ya. Tata proses panen, pasca panen dilakukan dalam kelompok, jual melalui koperasi gitu. Otomatis jaminan tenaga kerja sosial juga pasti belum. Ya, terbukti waktu saya tanya mereka belum. Belum ya. 23.000. Kalau contoh sukses, ini karena kalau di Sumsel yang informalnya ya mudah aja kita bilang ada kopi, ada sawit ya, Karet. ada karet ya. Sawah. Katakanlah Pak Sumarjono ini cukup lama juga di sawit. Contoh sukses jaminan sosial ini tenaga kerja bisa memberi bermanfaat ya bagi para buruh Ya. sawit ini seperti apa? Pertama seperti kita ini yang bekerja di korporasi berbadan hukum kan kita sudah dipotong ini. Jaminannya jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kehilangan pekerjaan. Yang baru ini ya. Ya, yang baru. Artinya kalau kita ini pensiun nanti sudah ada duit kita di sana, JHT sama jaminan pensiun. Kalau itu kita lakukan dengan teratur, dengan angka yang signifikan, harusnya kita pensiun nggak khawatir. Tapi bagaimana yang income-nya sangat terbatas, kalaupun ada tabungan ini, ya mungkin ya sekedar penopang yang basic. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, para pekerja informal ini. Pertama, jaminan sosial aja belum terdaftar sama sekali gitu ya. Jadi dia hidup dari hari ini ke hari esok. Belum berpikir aku pensiun seperti apa gitu. Kalau dari segi manfaat dalam konteks para pekerja informal sebenarnya negara sudah menyediakan program yang sangat luar biasa. Dengan 16.800 untuk 2 program jaminan sosial kecelakaan kerja, kematian yang akan sangat menjawab kebutuhan petani kopi tadi karena memang Risiko. 16.800 tapi manfaatnya dapat anaknya beasiswa sampai kuliah 2 orang. Dapat uang duka, uang kematian 48 juta, 10 juta, ratusan juta lah dengan hanya 16.800. Jadi bahasa sederhananya produk bagus pun kalau tidak diberitahukan kepada mereka yang jauh di pedalaman, ya mereka juga nggak kebagian manfaatnya. Disitulah salah satu tugas kita yang kita paham dan kita mengerti ada jaminan sosial, bagaimana mendorong ini gitu. Itu salah satu misi saya, Bang. Dengan 16.800 per Iya, bulan ya? per bulan. Per orang per bulan.
Iya, iya Di betul. beberapa petani kebun sawit, saya sudah uji coba itu. Cuman memang tidak mudah. Pertama, mereka ada di tengah kebun sana. Kalau terjadi kecelakaan, kematian, cara berkomunikasi, melayani mereka itu menjadi tantangan. Makanya kembali ke cerita tadi, ekosistem ini harus terlibat secara gotong royong. Gitu. Iya, iya. Pengumpul tadi yang memang tiap hari dia interaksi dengan petani, kan dia tahu petani A langganan saya kemarin kecelakaan, kakinya ya bermasalah gitu kan. Oh, kemarin saya sudah bantu dia jaminan sosial, saya bisa bawa, kira-kira begitu. Karena dia yang tiap hari berinteraksi. Kita ngomong di sini secara ide, tapi pada saat kita ngomong di sana ada peristiwa, siapa yang menghandle dan melayaninya? Kira-kira Di ekosistem sawit itu, karena kan sebagian juga sudah terdaftar ya, ya. memang sudah bisa dilihat manfaatnya ya, sudah dirasakan. Sangat. Sudah ya. Kalau saya selama proses seleksi ini ya, saya akan pelajari apa sih background undang-undang ini. Jadi ketua pansus undang-undang BPJS ini menyebutkan ini jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan ini adalah peradaban baru. Abang bisa bayangkan dulu kalau kita sakit, paling takut orang miskin sakit zaman dulu kan. Yang biasa-biasa pun takut. Yang Karena biasa pun karena motor hilang. motor hilang, Mobil. rumah pun bisa hilang kan gitu. Jadi dengan adanya jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan oleh ketua pansus itu, Dr. Nisar Shihab namanya, ini adalah pencipta peradaban baru. Jadi kita berterima kasih kepada para pemimpin kita yang berpikir membuat undang-undang ini. Sistem jaminan sosial nasional membentuk dua lembaga, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan. Artinya kalau kita sakit hari ini, ya nggak sampai jual motor gitu, nggak sampai jual rumah. Apalagi yang harus cuci darah gitu ya. Apalagi yang sifatnya. Dan itu memang cukup masif beredar ya. Story itu di jaminan kesehatan, sosial kesehatan. Tapi yang tenaga kerja memang tidak semasif itu. Cerita itu bergulir. Ya, itu memang karena kesehatan ini kan kebutuhan hari ini. Saya sakit hari ini, terjawab hari ini. Dan yang tercover relatif lebih banyak. Dan negara mengintervensi membayar iuran pekerja para masyarakat yang tidak mampu. Kalau ketenagakerjaan ini kan menjual masa depan gitu ya. Ada di sana jaminan hari tua, ada di sana jaminan pensiun. Nah, ini sesuatu, gua belum butuh. Betul, betul. Gitu. Bahkan kami ngobrol dengan kepala cabang ya, BPJS tadi diceritakan soal jaminan kematian. 2 anak itu di cover itu Sampai dari sekolah dasar sampai kuliah ya. coba bisa bayangkan Bang. Dan waktu kami hitung harganya Ratusan juta. Iya. Total semua. Artinya ratusan untuk juta. kuliah posisi sekarang pun sangat layak. Iya. Biaya per tahun kan dikasih Kalau per di tahun. total itu sangat layak. Ya, paling tidak secara ekstrim, kalau dia tidak ikut itu, begitu si orang tua yang pencari nafkah meninggal, langsung jatuh miskin kan. Tidak bisa bayar uang sekolah, tidak bisa kebutuhan dapur. Ini dapat uang duka, uang sekolah sampai kuliah. Bagi rakyat yang sangat miskin itu, wah itu uang dari langit itu Bang. Betul. Itulah tugas kita untuk memastikan mereka terlindungi. Siapa yang melindungi? Dari mana duitnya? Mari kita cari solusinya. Akhirnya gitu. Jadi banyak opsi-opsi Ya, itu sebenarnya. pemerintah, yes, itu tugasnya. Amanat konstitusi. Tapi kalau pemerintah nggak punya duit, mau ngapain? Kalau pemerintah daerah nih, beberapa waktu lalu juga muncul tuh. Di Sumatera Selatan nih, beberapa pemerintah daerah mengcover itu untuk informal ini. Setuju Bang. Sudah Bagaimana ini? hampir semua pemerintah daerah, karena itu sudah ada juga instruksi presiden gitu, perlindungan pekerja rentan, optimalisasi perlindungan pekerja rentan gitu ya.
Tapi kan duit juga terbatas gitu. Apalagi dengan zaman pemotongan ini. Wah, makin kering itu kas pemerintah daerah. Ya makanya sementara kebutuhan jaminan sosial kan nggak boleh ditunda nih. Orang celaka, orang meninggal itu kan Sewaktu-waktu. kapan saja kan gitu. Oh, makanya kita harus berpikir gitu. Makanya program BPJS Ketenagakerjaan itu ada yang melalui pendekatan komunitas, ada pendekatan ekosistem gitu ya. Nah, itu pendekatan ekosistem itu salah satu yang kepingin saya betul-betul konkretkan dan masif, karena industri sawit sangat besar. Artinya kalau industri sawit ini bisa terbentuk pola pendekatan ekosistemnya kan tidak semua juga petani sawit itu tidak berduit. Artinya yang berduit bayarlah. Ini caranya kan gitu. Yang memang buruh tani yang hidupnya hanya sekedar gaji harian di pra petani misalnya, kan petani itu kan ada buruh taninya. Nah, gimana caranya? Berarti harusnya si majikannya melindungi. Dan memang kita harus profilkan seperti apa gitu, nelayan seperti apa gitu ya. Petani kopi, terbukti interaksi saya dengan petani kopi yang di Oku Selatan, bahkan mereka punya pengalaman yang tidak menyenangkan dengan BPJS gitu, karena mungkin tidak cukup terlayanin begitu ya, jauh kan, karena kantor BPJS Ketenagakerjaan itu di Batu Raja. Oh, di Batu Raja, di Muara II belum? Belum ada, artinya dijangkau dari sana gitu ya, karena kabupaten baru kan, dan BPJS ini nggak juga bisa langsung begitu cepat meng-create cabang-cabang karena rambu-rambu aturan, anggaran segala macam gitu. Tapi karena ada pengawas BPJS orang kopi ini, jadi Makanya itu salah satu yang, makanya di dalam proses seleksi kemarin saya sampaikan itu, karena memang saya sudah bertemu bicara ini harus dibawa. Oh, sebelum ya, sebelum. Ya, sebelum proses BPJS ini saya udah ke Pagar Alam sama ke Oku Selatan, ketemu petani. Ini ada kopi bukan dari Oku Selatan Pagar Alam, ini dari Muara Enim. Kemarin ya. Boleh coba ini. Ini pertanyaan saya sebelum saya minum kan gitu Bang. Apakah kopi ini kalau pakai bahasanya sawit sudah sustainable coffee gitu kan? Atau skop yang sederhana saja, apakah petani kopi ini sudah terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan? Kalau belum, ya sebelum saya minum kopi ini, saya harus berpikir bagaimana caranya kan gitu. Tapi supaya pikirannya lancar, ya saya minum dulu kan gitu. Dulu ya. Supaya keluar ini. Iya ya, tapi di konsumen ya ataupun bayar-bayar di Eropa, di Barat ya, di Amerika, mereka berpikir sampai ke situ. Kalau kita bicara sustainable zaman sekarang, saya minum dulu sedikit Bang. Saya terima kasih kepada para petani yang sudah mengirim kopi ke cangkir ini untuk kami nikmati di ruangan ini. Nah, itu mindset seperti itu yang harus. Kalau hanya sekedar, wah enak kopi ini, tapi kita lupa di sana ada petani yang berjuang, yang belum terlindungi jaminan sosial. Jadi kita merasa berdosa nih minum Bang. Tapi karena saya udah terima kasih tadi, saya boleh minum. Jadi intinya bukan petani kopi itu satu hal dalam konteks jaminan sosial. Tapi karena sekarang juga masyarakat Sumsel, pemerintah sangat getol mengangkat kopi Sumsel, sederhana saja. Mari kita mulai dari manusianya. Ini karena kami juga bagian dari itu ya, ikut jelajah kopi, mengangkat kopi Sumsel. Isu ini ada isu yang belum terpikirkan sebelumnya. Sangat wajar. Saya bisa maklumin itu. Saya bisa ngomong dengan begitu semangat tentang itu hasil kerjaan puluhan tahun Bang. Saya bergelut dengan petani sawit, bergelut dengan para buruh-buruh sawit, dan beberapa tahun terakhir karena terinspirasi juga dari Tribun, ya Bang, kopi Sumsel, saya juga belajar, ternyata lebih kurang sama.
Ya, ya, ya. Kopi Sumsel itu harus naik kelas dengan cara yang berbeda. Kopi Sumsel yang melindungi petaninya, yang berpusat kepada petaninya, dan semua upaya-upaya yang kita lakukan harus kepada petani. Karena tanpa petani, apa yang mau kita cerita Kopi Sumsel? Dari mana mereka punya bibit? Ketika tanaman sudah mulai tua dan ingin dikonversi. Apakah ada penangkar bibit di Sumatera Selatan? Jangan sampai petani terjebak membeli bibit kopi yang kemudian diratapinya, Berapa tahun ditangisinya beberapa tahun kemudian ternyata dia salah menanam bibit. Itu terjadi di sawit beberapa tahun silam. Seiring dengan waktu banyak produsen benih, mereka membangun jaringan penangkar, disertifikasi, dilatih, didampingin. Resiko petani membeli bibit palsu, jadi langsung, ya mungkin ada 1-2 yang nggak ngerti gitu. Tapi nyaris tidak ada lagi. Nah, ini belum di industri Di di ekosistem industri kopi, ya? kopi sejauh tanya kiri kanan, apakah ada di sini penangkar benih kopi? Mereka bilang ada Pak, tapi ya masyarakat yang bikin di polige jual seadanya gitu. Tidak ada jaminan gitu. Ya, apakah itu benih yang akan memberi masa depan bagi petani kalau ditanam? Itu yang belum. Takutnya ditanam tunggu sekian tahun malah cuma pohon peneduh gitu, nggak ada buahnya. Gitu. Karena memang masih banyak pohon-pohon kopi ini yang peninggalan dari Memang sudah masanya, saya lihat memang sudah banyak tanaman tua. Sama seperti di sawit. Sawit itu siklusnya 30 tahun. Kopi nggak tahu persis berapa tahun. Artinya sudah akan ada siklus yang terus-menerus yang membutuhkan benih kopi. Oleh karena itu, ya harapan kita kepada pemerintah gitu ya. Ayo, pengalaman-pengalaman kita, abang sudah jelajah kopi, saya sudah punya pengalaman best practice di sawit. Kita replikasi, bangun di ekosistem kopi. Tapi memang itu harus dari pemerintah. Saya membayangkan begitu banyak PR yang harus ya tentu ini dengan melihat cita-cita yang lebih ideal ya tadi ya, apalagi sampai waktu dia menyeruput kopi, apakah petani kopi ini sudah dapat jaminan, apakah dia tidak dieksploitasi tenaganya dengan uang pembelian yang rendah. Apakah dia ketika menyemprot gulma di seputar kopi, dia tahu risiko bahwa ada bahan kimia yang bisa berdampak kesehatan? Oh itu kan, betul. Memang itu terkesan ideal, tapi itu adalah risiko yang di depan mata. Ya, ya. Dan itu peluang ya. Sekaligus peluang. Karena begitu aspek itu dipenuhi, Naik kelas kita. naik kelas ya. Termasuk ekspor juga. Makanya saya sih berharap, bermimpi dan berimajinasi ketika Kopi Sumsel ini kita sentuh dengan South Sumatra Sustainable Coffee Initiative gitu. Jaminan sosial ada, mereka paham risiko iklim, risiko kerja. Ternyata temperatur yang semakin panas ada heat stress, bisa risiko kanker kulit dan seterusnya. Tidak ada eksploitasi. Di Eropa, wow, gitu kan? Sumatera Selatan, wow. Karena sawit kita seperti itu. Dengan regulasi, dengan tekanan pasar, kita dipaksa sustainable palm oil. Gitu. Tidak boleh ada eksploitasi, tidak boleh ada pekerja anak, tidak boleh ada diskriminasi. Harus patuh aturan K3, masker, apron, kacamata, sarung tangan. Supaya makin banyak lagi yang tergabung dengan platform itu, sustainable ini, apa yang dibutuhkan? Leadership. Leadership siapa? Sumarjono Saragi. Sumarjono, saya kan orang partikelir gitu ya, yang kebetulan sekarang di BPJS. Oke, mari kita mulai dari jaminan sosial dulu, karena itu langsung menyentuh manusianya. Ya itu dulu.
Yang ketiga apa segala macam, yes, itu butuh juga. Tapi manusianya dulu. Makanya people centric South Sumatra Sustainable Coffee. Wah, keren itu. Yang berpusat kepada petani, buruh tani, aktor. Dan kita harapkan leadership-nya dari pemerintah. Untuk membawa itu ya. Karena kalau sebelumnya kalau kami banyak diskusi juga di aspek usahanya ya, ada pendekatan akses terhadap keuangan, Pupuk ya. benih. Ya. Tapi ini Pak Sumarjono melihatnya ke manusia dulu. Kalau saya, ya Jaminan sosialnya. bahasa saya gini, untuk apa semua ini? Kita lakukan pembangunan, kita lakukan segala macam, ya untuk manusia kan gitu. Kita bangga dengan kopi Sumsel, untuk siapa itu? Ya untuk manusia. Manusia pertama, yaitu para petaninya gitu. Abang sudah lakukan jelajah kopi untuk mengangkat kehidupan petaninya. Saya sudah bercerita di banyak tempat pentingnya perlindungan, pentingnya ketiga, pentingnya kehati-hatian dalam bekerja menggunakan bahan kimia dan seterusnya. Banyak pekerjaan rumah. Tapi let's do apa yang kira-kira paling penting dari semuanya. Kalau saya sih berpikir manusianya. First thing first. First thing first. Aspek apanya? Jaminan sosial. Ya. Kalaupun dia celaka, ada yang melindungi. Kalaupun dia berlanjut jangka panjang, ada hasilnya nanti. Ada hasilnya nanti. Makanya saya melakukan pendekatan gini, Bang. Harus total, kerjanya selamat, hidupnya sehat, kehidupannya sejahtera. Apa artinya dapat duit dari kopi, tapi celaka? Kaki, tangan. Apa artinya dapat duit dari kopi, memang tidak celaka, tapi tidak sehat. Kenapa? Karena abai dalam melindungi dirinya dari bahaya panas, heat stress, segala macam. Yang itu memang tidak dirasakan hari ini. Apa artinya dapat duit ketika sampai umur 50, tapi umur 60 sakit-sakitan, 50 sakit-sakitan. Makanya itu penting, harus ada kerja selamat, hidup sehat dan sejahtera bersama jaminan sosial ketenagakerjaan. Jadi selama 5 tahun di BPJS ini saya membawa tagline saya, terjaga BPJS Ketenagakerjaan. Sejahtera pekerja dan keluarganya bersama BPJS dengan cara bagaimana? Kerja selamat, hidup sehat dan sejahtera karena ada jaminan hari tua, ada jaminan pensiun. Ya, Pak Sumarjono, ini kita sudah dapat ide ya dari diskusi ini. Tapi kalau boleh sebagai closing ya, sekilas tadi sudah disampaikan untuk bisa ini berjalan ide ini, ya, disentuh kebutuhan dari manusianya, jaminan tenaga kerja. Tetapi kalau boleh memberi closing atau masukan atau ekspektasi, nah, tadi kita kalau sawit sudah ideal nih ya, untuk Ya, yang kopi ini walaupun masih ada PR, tapi ya. banyak progres baik Ya. Kalau untuk kopi ini ya, di ekosistem ini kan ada banyak nih, selain pemerintah tadi kan, mungkin ada pengusahanya, ada pedagangnya, ada pemilik kafe. Ya. Apa yang bisa Pak Sumarjono sampaikan supaya ide ini bisa terwujud? Pertama, suka atau tidak suka, pemerintah atau leadership kepemimpinan, intervensi pemerintah jadi kata kunci. Oleh karena itu pemerintah harus merancang, ya paling tidak dimulai dulu, harus membuka diri terhadap
isu-isu yang mungkin aneh dan asing. Kata sustainability itu sudah pasport pasar global gitu. Jadi kita nggak boleh berpikir, oh kita kan nggak ekspor, di dalam pasar negeri saja udah habis. Ya, sustainable itu sudah menjadi mata uang global dalam perdagangan. Oleh karena itu, kita harapkan pemerintah mau membuka diri, wawasan baru, perlu ada intervensi khusus. Bagaimana caranya? Banyak cara. Bentuk pokja, bentuk jejaring. Ya, makanya salah satu yang saya gunakan adalah inisiatif South Sumatra Sustainable Coffee. Itu saya gunakan kata South Sumatra, sustainable, dan coffee fokusnya. Kita harapkan melalui panggung-panggung seperti ini, para pemain kopi juga paham bahwa ada persoalan hulu yang harus menjadi prioritas. Jangan kita tangkap di hilir saja, supaya bisnis kopi kita itu bisa bergenerasi gitu. Bergenerasi di petani, bergenerasi di bisnis hilir. Jangan besok kita bilang kopi Sumsel sudah nggak ada lagi. Wah, celaka itu. Kalau ke petaninya, ini kan tadi pemerintah. Petani, saya mendorong mereka berorganisasi lah, supaya suara Anda didengar. Kenapa petani sawit lebih didengar? Karena organisasi petaninya lumayan ada. Jadi beberapa kali petani, Anda bikin organisasi, koperasi boleh, asosiasi boleh. Yang penting ada sekelompok komunitas yang memang mau menyuarakan aspirasi dan harapan mereka. Kalau individu-individu, ya kan sangat sulit mencari orang single fighter dan tidak akan efektif. Jadi harus ada gerakan petani gitu. Dan saya lihat gerakan-gerakan masyarakat sipil juga penting. Ini lebih kurang Sokofi yang saya perkenalkannya adalah gerakan masyarakat sipil. Saya bukan petani, tapi saya mau berinteraksi dengan mereka. Jadi gerakan kopi Sumatera Selatan itu harus dilakukan secara multi pihak. Leadershipnya pemerintah. Oke. Dalam itu tadi. Karena saya nggak bisa bayangkan kalau seruan ini disampaikan sekitar 50-60 tahun lalu. Ya, ya tidak terlambat kalau dimulai. Gitu. Iya. Ya, kita minum dulu sekali lagi uangnya. Terima kasih sekali lagi para petani kopi Sumsel. Mudah-mudahan aspirasi kita dari podcast ini didengar oleh orang yang mengambil kebijakan. Ya, Tribuners, dari ketenagakerjaan, perkebunan, ya, hingga harapan untuk keberlanjutan kopi Sumatera Selatan, juga agar petani makin sejahtera. Saya Yudhitir Senang, wassalam.